Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Pak Ali di Inside Chamber kita akan lanjutkan lagi contoh 1.4. Ya. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ya, ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa kita dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas contoh 1.4. Nah, di sini diberikan barisan bilangan asli 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, 38. Selidiki suatu formula yang memenuhi pola barisan tersebut. Sebelum menentukan suku ke 1999, terlebih dahulu uji kebenaran formula yang kamu peroleh dengan menggunakan induksi matematika. Ya, kalau kita ingat induksi matematika, maka ya kita ingat efek domino ya, atau chain reaction, efek berantai seperti itu. Alternatif penyelesaian ya, seperti pada video sebelumnya ya, ini buku menyajikan soal dalam bentuk grafik ya, analog dengan konsep yang diberikan pada masalah 1.3. Berikut ini dijelaskan gambar 1.4 sebaran titik yang dibentuk oleh N dan suku-suku barisan bilangan asli 3, 5, 8, 12 dan seterusnya itu. Ya, kalau sebelumnya kita mendapat garis lurus atau linear, ini garisnya melengkung, ya tidak linear. Ini adalah garis parabolik. Ya, jadi kita menggunakan rumus parabola untuk menentukan persamaan garisnya. Ya. Dengan mencermati gambar 1.4 dan pengalaman kamu belajar fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat itu kan bentuk parabola pada kelas 10, bahwa sebaran titik-titik n, un ini adalah x-nya ya, sumbu x-nya ini sumbu y-nya, di sini n-nya ini adalah sumbu x dan menjadi sumbu y-nya adalah un. Ini adalah sumbu y. Kita akan biasanya sumbu x, sumbu y seperti itu. Ya, dapat dihampiri dengan suatu fungsi kuadrat. Kita misalkan fungsi kuadrat adalah UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. Untuk setiap N bilangan asli, ABC bilangan real tidak nol. Maka kita akan ada 3 persamaan. Ya, kalau ini kita di rumus UN ini, ya kita masukkan N sama dengan 1, ya maka UN sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 3. Ya, untuk N sama dengan 2, maka 4A tambah 2B tambah C sama dengan 5, dan untuk N sama dengan 3, maka 9A tambah 3B tambah C adalah 8. Kita masukkan sini ya, N-nya yang diganti-ganti dengan 3, diganti dengan 2 ya. Oke. Kalau diganti 3 kan 3 kuadrat kali A kan 9 ya. 3 kuadrat kan 9, 9A. Ini 3 jadi 3 di sini seperti itu ya. Nah, dengan pengalaman belajar sistem persamaan linear 3 variabel yang telah kita tuntaskan di kelas 10, dengan mudah kamu mendapat nilai ABC ya. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3. Nah, kita yang paling enak kalau melihat seperti ini, kita eliminasi C-nya. Misalnya 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, 2-nya kita tulis dulu aja. 4A ya ditambah 2B ditambah C sama dengan 5 ya. Terus nomor 1 A tambah B tambah C tambah B tambah C sama dengan 3. Kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Nah, C-nya hilang. 4A dikurangi A adalah 3A ya. 2B tambah B adalah B ya. 2B dikurangi B adalah B. C dikurangi C habis, 5 dikurangi 3 adalah 2. Anggap saja ini persamaan ke-4. Ya. Kita akan cari persamaan kelima ya dengan cara 3 dan 1 ya. 3 dan 1. 3 kita tulis 9A. 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 8, dan di sini A ditambah B ditambah C sama dengan 3. Ya, dengan eliminasi ya kita kurangkan seperti ini, maka 9A dikurangi A adalah 8A, 3B dikurangi B adalah 2B ya, sama dengan 8 kurangi 3 adalah 5 ya. Oke, maka kita anggap ini sebagai persamaan kelima. Persamaan 5 dengan persamaan 4 ya kita eliminasi
ya. Maka 58A ditambah 2B ya sama dengan 5. Sedangkan ini 3A. Wah, ini dikalikan 2. Dikalikan 2. Ya, dikalikan 2. Maka di sini akan menjadi 6A ditambah 2B ya. 2B sama dengan 4. Nah, kita eliminasi B-nya. Maka 5 dikurangi 4 adalah 1. B-nya ini habis. 8A dikurangi 6A adalah 2A. Didapatkan A-nya adalah setengah. Ya. Untuk mendapatkan B-nya langsung substitusikan aja ke salah satu. Misalnya kita substitusi ke sini ke persamaan 4 ya. Persamaan 4 ini ya, A-nya kita masukkan setengah, maka 3/2 ditambah B sama dengan 2, maka B-nya adalah 2 dikurangi 1/2, setengah juga. Nah, untuk mencari C-nya, ya kita pakai persamaan pertama aja. Setengah tambah setengah tambah C sama dengan 3. Ya, maka C-nya akan sama dengan 3 kurangi 1 yaitu 2. Sesuai kan? Nah, maka UN-nya akan menjadi AN kuadrat, A-nya adalah setengah N kuadrat tambah di sini B toh, B-nya setengah juga, setengah N ya, ditambah C-nya adalah 2. Nah, ini juga kita bisa mendapatkan persamaan ini ya. Persamaan ini juga boleh kita dapatkan dari sini ya. Dengan menggunakan deret aritmatika bertingkat ya. 3 ke 5 ini kan ditambah 2. 5 ke 8 ditambah 3. 8 ke 12 ini tambah 4 ya. Ini masing-masing tambah 1, ke sini tambah 1 dan seterusnya. Jadi ini nanti akan menjadi A-nya. A sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, C-nya dengan 1. Nah, kita punya rumus UN adalah A dibagi 0 faktorial ditambah B, atau gini dulu, N-1 B dari 1 faktorial ditambah N-1 N-2 dikali C bagi 2 faktorial, kan seperti itu ya. Nah, A-nya berapa? 3 dibagi 1, 0 faktorial kan 1, ditambah B-nya adalah 2 ya, N-1 ya, N-1 dikalikan 2 dibagi 1 faktorial juga 1, ditambah di sini C-nya adalah 1, berarti N-1 ya, N-2 dibagi 2. Kita lanjutkan, ini 3, ini 2 N-2 ditambah di sini ini 2 ya, ini adalah N kuadrat dikurangi 3N ya, ditambah 2. Maka di sini ada 2N, 3 dikurangi 2 adalah tambah 1, ditambah ini setengah N kuadrat dikurangi 3/2N ditambah 1. Maka ini akan menjadi setengah N kuadrat ya, 3/2, 2 dikurangi 3/2 adalah setengah ya, setengah N, 1 tambah 1 2. Sama hasilnya. Sama. Ya, jadi paling tidak kita bisa menggunakan 2 cara ya untuk melihat seperti ini. Bisa menggunakan rumus ini, rumus deret aritmatika bertingkat ya, ini rumusnya, atau kita gunakan rumus persamaan kuadrat. Jadi 2 pendekatan. Ya. Kemudian kita sudah dapatkan persamaan ini ya. Langkah selanjutnya kita akan buktikan secara induksi matematika bahwa itu memang benar-benar valid ya. Langkah awal ya, sebenarnya untuk induksi matematika lebih enak dimasukkan N sama dengan 1 saja. Dimasukkan N sama dengan 2 boleh ya, boleh ya, hasilnya 5, dan ini sesuai suku kedua adalah 5 ya, suku kedua adalah 5. Misalnya dimasukkan 1 ya sama, dapat 3 ya, dan terbukti juga ya ini benar. Jadi langkah pertama sudah oke, sudah valid. Kemudian langkah kedua ya, nah karena P2 adalah 5 benar, kita coba P3.
dapat 8 juga benar. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa untuk kalau kita ganti K, maka UK sama dengan setengah K kuadrat tambah setengah K tambah 2 adalah benar. Ya kan, untuk setiap K bilangan asli. Ya, dengan demikian ya, dengan menggunakan ini ya, kita akan buktikan kalau PK plus 1 juga benar. Ya, akan tunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Nah, K-nya tinggal ganti K plus 1. Ya, setiap K-nya ini diganti K plus 1, K-nya ini diganti K plus 1 juga benar. Dengan menggunakan ini, ya, kita dapat menuliskan sebanyak K suku barisan yang mengikuti pola ini juga. Ya, 3, 5, 8, dan seterusnya. Ternyata akibatnya jika kita tuliskan sebanyak K plus 1 suku bilangan tersebut, kita peroleh ini juga benar. Ya, jadi dibuktikannya beda dengan ini ya, nah, sebelumnya ini asal kita urut saja, kita buktikan sampai urut benar. Di video saya sebelumnya saya kasih 2 alternatif, dibuktikan pakai rumus SN juga ya. Nah, di sini cukup seperti ini juga diizinkan di buku ya. Dengan demikian diperoleh suku K plus 1 barisan bilangan tersebut, yaitu ini ya, setengah dari K plus 1 kuadrat tambah setengah K plus 1 tambah 2. Jadi PK plus 1 sama dengan setengah K plus 1 kuadrat tambah setengah K plus 1 plus 2 juga benar. Ya, karena formula UN sama dengan setengah N kuadrat tambah setengah N tambah 2 memenuhi kedua prinsip induksi matematika, memenuhi efek domino tadi, maka formula tersebut juga benar untuk setiap N bilangan asli. Dengan demikian, untuk suku ke 1999, ya, pastikan kamu tidak menggunakan alat bantu untuk menghitung, untuk menentukan. Ya, saya kira pakai kalkulator sih menurut saya. Ya, kalau tidak pakai kalkulator terlalu lama nanti menghitung seperti ini. Ya, nah, ini video kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan bahas juga nanti penerapan induksi matematika pada keterbagian. Nah, ini cukup menarik juga. Akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.